kaya raya, kerjanya pesta-pesta. Lihat itu Lazarus miskin, rumahnya tak ada, ya makanannya terancam. Kok dia masuk surga, ya saudaraku. Jadi ini penting, ya. Tapi Lazarus tahu, ya, bahwa dia hidup untuk Kristus, amin. Ya, bukan untuk dirinya sendiri, untuk Kristus, ya. Jadi ini penting sekali kita tanamkan diri kita supaya kita tidak nanti ditipu oleh musuh-musuh. Karena kan banyak musuh nanti, saudaraku, baik dari dalam, baik dari luar, baik udara, baik yang lain-lainnya, ya. Oke, nomor 4. Ayo Bapak Amira, nomor 4, 1 Petrus 3 ya 15. 1 Petrus 3:15. Bunyi firman Tuhan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ini kata-katanya cukup menyentuh ya tentang pertanggungjawaban. Yuk kita akan melihat bersama-sama ya tentang 1 Petrus 3 tadi. Menderita dengan sabar. Oh, menderita dengan sabar ya, hidup bersama. Bukan bisa ya. Ayat 15 ya. Oh ya, menderita dengan sabar ya, perikopnya di sana. Menderita dengan sabar, yaitu 3 ya 15 tadi ya. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Oh, hati kita dulu ya, sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kira-kira bagaimana ini menurut pandangan Pak Desti? Iya. Ya, ini sebenarnya berbicara apologetika sebenarnya kalau ayat ini. Cuma kalau kita buat konteks ini, Tuhan itu sebenarnya yang berkuasa atas kehidupan kita, ya, bukan lagi bahkan kita sendiri bukan lagi berkuasa atas kita, tapi Tuhan itu sendiri, ya, karena dikatakan kita hidup bukan lagi untuk kita, tapi untuk Tuhan. Makanya dikatakan di sini tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada, jadi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Artinya tidak ada lagi kita rasa sakit hati atau emosi dan lain sebagainya. Sikap ya. Jadi ya kalau kita lihat ke konteks ini sebenarnya kalau berbicara apologetika ini ya sebenarnya dasarnya ketika ada orang yang membela iman percayanya tapi dengan emosi, ya kan? Maaf kata, ada juga di apa itu sampai maaf kata dan maki-maki, kurang ajar kau katanya kan. Dia membela ajaran tapi dengan cara yang tidak benar, ya. Tetapi kalau kita sudah menguruskan Tuhan di dalam diri kita, ya, siapakah kita harus membela Tuhan, ya kan? Saya rasa hebat apa kita membela Tuhan? Enggak perlu kita bela Tuhan. Oh iya ya. Cuma menjadi pertanyaannya, bisakah Tuhan berkuasa atas diri kita? Ya, kalau Tuhan tidak berkuasa atas diri kita, masyarakat ada emosi, ya kan? Pasti makin mungkin tersinggung, ya. Coba kalau ada seseorang lewat khotbah dia tersinggung, dipertanyakan sesungguhnya. Oh, ini karena hati ya. Apalagi di gereja, aku ditembaknya, aku diserangnya, firmannya itu hanya untuk aku aja, gitu kan? Nah, sebenarnya enggak. Nah, jadi mari artinya dikuduskan diri kita seutuhnya, kita ini milik Kristus. Amin. Di ayat yang kita baca yang sebelumnya, ya Yesus mati untuk kita dan kita pun sebenarnya hidup untuk Dia. Yes. Mungkin itu sedikit dari saya. Jadi tidak ada lagi istilahnya ketika seseorang mengharapkan pertanggungjawaban dari kita, ya kita bisa menjawab dengan lemah lembut dan hormat, gitu ya. Tidak ada lagi tersinggung, tidak ada lagi sakit hati, amin, ngambek, apalagi tidak ada lagi yang kabur, gitu ya. Kabur meninggalkan masalah,
lebih kabur dari gereja. Pikirnya selesai masalah. Ya, jadi inilah yang Petrus katakan ya, yaitu tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, amin. Sebagai Tuhan ya, kalau kita sudah kuduskan diri ini sebagai Tuhan, pasti kita artinya sini tahan banting ya. Mau sekeras apapun firman, mau sekeras apapun teguran itu, kita katakan haleluya, puji Tuhan, amin ya. Berbesar hati maksudnya ya di sini ya. Bahkan juga dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu ya. Apapun siapapun yang kita layani, kita pertanggungjawabkan, amin ya. Artinya ini melayani jiwa-jiwa itu kita harus pertanggungjawabkan ya. Baik di hadapan Tuhan, baik pun di hadapan jemaat yang ada ya. Contohnya lah, begini dikatakan, Pak Gembala kesalahanmu ada 10. Siap bos, ayo kita kerjakan itu satu persatu sampai dengan selesai ya. Sudah. Jemaat kesalahanmu 10. Siap Pak Gembala, nanti saya akan perbaiki satu persatu, amin. Ini baru dikatakan hatinya itu dijadikan berbicara tentang hati. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, amin ya. Di dalam hati kita ini hanya Tuhan, amin. Tidak ada yang lain, tidak ada akunya. Makanya kemarin firmanku ini sama dengan ini, biarlah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Jangan kita yang besar, Kristusnya kecil. Habis sudah, ya kan? Sudah habis. Ya, karena di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, ayat kita baca sama saya 13, 2, 3 ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, amin. Terima kasih loh semua yang hadir hari ini sudah berbuat baik, amin. Siapa berani berbuat jahat sama kalian, ditendang nanti sama malaikat Gabriel. Jahatnya hanya mulus. Haleluya. Ya. Kalau kita dalam pengorbanan itu jahatnya itu kan hanya mau fitnah, menjadikan kalau yang gereja zaman dulu kan disisa. Oh ya, ini kerannya ya. Ya, sisa tubuhnya isinya. Kayak zaman Rasul Paulus, Yohanes ya. Ya puji Tuhan. Sekarang ini ya. Yang penting ya tetap ini ya tertanam di dalam diri kita ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hati, amin. Artinya ini pemulihan setiap hari, bertobat setiap hari, maka Kristus lah yang ada di dalam hati kita, amin. Ya makanya di sini pertanyaannya adalah kita lihat bersama-sama Kristus itu ya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3 ya. Memerintahkan kepada kita untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan ya. Yuk, jadi izinkanlah Tuhan yang ada di dalam hati kita, amin. Artinya begitu, saya pernah ada dengar statement begini. Kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi, siapapun dia yang mengusik, dia nanti akan terima resikonya. Ya, kalian ini sebagai jemaat-jemaat sudah baik, kalian berbuat baik. Ada orang berbuat jahat, habis mereka sudah. Karena mereka melawan Tuhan, amin. Karena mereka akan berhadapan Tuhan langsung, saudara. Itu loh, ya. Maksudnya di sini ini, yaitu bahwa sudah Kristus yang memerintah di dalam diri kita ini. Jadi kalau kita berbuat baik dengan orang yang sudah baik, kita tambah diberkati Tuhan, amin. Tapi kalau kita berbuat jahat, celaka sudah. Haleluya. Timbalnya itu tadi timbal baliknya, maksudnya timbal baliknya. Jadi buat misalnya pelajaran modul ini memberkati kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah setia, yang sudah sungguh-sungguh ya, bahwa hanya Kristus yang ada di dalam hati kita sebagai Tuhan atau sebagai Raja, amin. Ayo nomor 5 lagi sama-sama ya. Nomor 5 ya, oke Pak Desi mungkin yang belum dapat ya. Ayo nomor 5, Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat yang ke-8 demikian, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Oh iya. Dan jika kita
kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Ya. Jadi luar biasa ini ya. Tambah dimotivasi lagi kita hidup kita ini kira-kira itu siapa? Haleluya. Ada orang hidupnya itu hanya untuk uang saja. Banyak-banyak cari uang supaya nanti bisa untuk 7 keturunan. Salah saudaraku, ya kan? Tadi kan ada dikatakan jangan hamba uang, amin. Hamba Kristus itu enak, amin. Ya cukupkanlah dirimu dengan gajimu, amin. Kalau memang gaji kita 2 juta, cukupkan aja 2 juta, amin. Ngapain stres, ya? Kalau memang nggak cukup, ya utang di warung, ya. Kayak bapakku kan di kampung dia tukang utangin, ya. Dia benar ditagih. Utang beras, utang ikan bilis, utang minyak, ya kan? Gajian kalian nagih. Gajian nagih. Pak D, udah gajian tolong dibayar utangnya. Nanti semua mereka datang ya, dibuka sama bapakku pembukuannya. Tanggal sekian, nanti sekarang buku catatan yang kecil sama yang besar gak sama loh Bu. Sering juga berdebat mendengarkan, kalau aku gak ada belanja itu, kakak waktu belanja gak kau bawa bukumu. Masa kau tulis di sembarangan? Artinya begini, masa aku pendeta mau nipu kau, gitu loh bahasanya ya. Jadi saudaraku, sering juga terjadi miss karena kadang-kadang mereka kan dikasih sama bapak itu notes kecil, ya kan? Sebenarnya jemaat itu kasih notes loh ya. Kalau itu selama setahun ini banyak absen atau banyak hadir, gitu ya. Kalau nanti kan ketahuan dia nanti adanya. Kalau setahun udah banyak kali absen mobil, enggak lah gitu kan? Ayo kita buka notesmu, buka nanti notesmu, gitu ya. Jadi begitu juga sering miskomunikasi ya. Saya dengar begini, oh iya, ternyata orang kalau sudah ngutang itu tak ngaku dulu saudaraku ya. Padahal sudah ada catatannya. Jadi begitu juga dengan firman Tuhan di sini. Sebab jika kita hidup untuk Kristus ya, untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk siapa kita? Untuk Tuhan, bukan simbolis tadi ya. Dilempar dia ke api, baru nanti meleleh dia, hidup lagi utuh badannya, dilempar. Itu aja tugas mereka loh. Yang wajah-wajahnya seperti binatang itu, yang badannya besar-besar. Kata bapak itu yang dia mati suri 3 jam itu ya, ngeri sekali. Ya saudara dikasih oleh Tuhan ya. Jadi kita bersyukurlah kalau kita hidup ini untuk Tuhan dan kita mati untuk Tuhan. Berarti kita masuk surga semuanya, amin. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, amin. Waktu masih hidup kita milik Tuhan, apalagi mati masa milik yang lain, gak mungkin kan? Haleluya. Ya, paham ya? Jadi jangan kata kalian bilang aku milik bapakku, bapakmu gak menyelamatkan. Haleluya. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Ya ada orang mendewa-dewakan bapaknya, mamanya, mungkin karena bapaknya raja, mamanya princess, ya sudah nggak dipilih sama Tuhan, ya. Ya jadi mengerti ya tentang hidup ini ya. Oke, Roma 14 tadi. Yang terakhir kita baca sama-sama, ya karena sudah habis. Ada siapa? Kamu baru kamu terakhir. Ya, nomor 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Miss belum mau miss. Oh miss belum? Oh ya, ayo miss. Oh nikah kok. Orang-orang melihat juga sebenarnya. Ya, kalau nanti anunya ya, descriptionnya, intisari. Oke miss, 1 Korintus. Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bentar berdosen tulisin. Oke, yuk. Atau tidak tahukah kamu? Yes. Kamu adalah baik Roh Kudus. Amin. Yang diam di dalam kamu. Yes. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yes. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes, ya. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi betapa pentingnya kita mengajak keluarga kita beribadah setiap hari Minggu, amin. Muliakanlah tubuhmu untuk Kristus ya. Jadi makanya dikatakan ayat yang ke-19 tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah, baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, amin. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Jadi kalau kita dinasihati ya,
kayak tante juga katakan ya, kami kan sering ngobrol-ngobrol itu, ya, aduh pagi cuma pakai celana saja kita ke gereja, ya kita pelayanan di mimbar, makanya kan setiap pelayan Tuhan, kadang-kadang kan harus pakai rok, ya. Dikatakan kalau kita pelayanan di mimbar itu perempuan pakai celana, nanti dilempar ke raja kegelapan, nggak boleh. Karena itu celana punya laki-laki, punya perempuan. Jangan laki-laki pakai rok, salah juga. Itu punya perempuan, Tuhan marah. Ya, itu tentang celana. Kalau kita pelajari berikutnya adalah jangan pakai aksesoris. Kalau biar cantik itu tipuan iblis, itu semua produk iblis, bukan produk Tuhan. Coba di Alkitab, apa ada Yesus ciptakan itu anting-anting, ya? Oh ini loh kuciptakan anting-anting dari berlian, dari itu, dari ini. Oh itu loh kuciptakan cincin, oh itu loh kuciptakan jam. Ada Yesus pakai jam? Hah? Fanatik, surga itu fanatik. Apa beda fanatik? Ya namanya orang-orang surga. Biar aja kita dibilang kolot di muka bumi ini, tapi diakui Tuhan, amin. Daripada kita dibilang bread kami tahu, ya. Ya saudara itu habis sudah. Ya, untuk menjadi anak-anak Allah itu harus bayar harga. Mau diarahkan, makanya tadi dibilang hati itu kudus, amin. Kuduskanlah hatimu. Ya, kalau nggak dikuduskan hatinya marah. Apa yang bisa ini marah ini, coba dimarah-marah. Ya itu masuk surga harus dimarah, amin. Kalau nggak nanti bablas. Bablas kalau di marah usia nggak percuma. Karena ada kesaksian dari pastor Pak itu juga, atau pastor atau yang lain juga kan, bilang sama-sama mereka di itu kan dunia kegelapan tadi itu kan, bilang kau sebagai pendeta gak wajarkan yang benar kepadaku. Kenapa gak kau tunjangi aja waktu di bumi, biarlah aku berdarah-darah, biarlah aku marah, tapi aku gak di sini disiksa selamanya. Itu marah tuh mereka. Dicucu-cucu lah mereka rame-rame dicucu. Makanya orang bilang biar jemaatku dua masuk surga daripada dua ini juga neraka. Haleluya. Pikirkan baik, pertanggungjawabkan itu. Pertanggungjawabkan ya tentang Petrus tadi itu. Kesaksian itu aku dengar itu, makanya terus kalau ada jemaat aneh-aneh, kau tak tahu rupanya ya. Nanti saja tanggal mainnya kita lihat. Haleluya. Iya kan? Jadi mereka rame-rame, gara-gara tahu tidak ajarkan aku kebenaran, habis saja. Gimana itu? Coba aku udah lupa itu. Semua orang sudah baca. Kalau yang pastor atau gembala yang tidak mengajarkan ibadah bersahabat itu, saya baca di kesaksian Mary Catherine Baker. Kalau yang belakangan ini saya sudah baca, dia perempuan Afrika, dia miskin ya, tapi dia pendoa. Jadi dia diperlihatkan pendeta yang terkenal yang Afrika itu, ya dia bisa melihat ada di sana ada satu yang dia tidak kenal, namanya siapa ya, apa gitu. Kok aku melihat dia ada di situ, Tuhan kenapa gitu? Ya karena dia pakai cincin batu, pelayanan pakai cincin batu. Jadi namanya disebutkan SR apa gitu. Jadi saya langsung cari di YouTube nama pendeta yang disebutkan itu apa urapan banget pelayanannya itu urapan kayak wedding tapi di bagian Afrika. Dia memang pakai cincin batu, cincin batu itu nggak suka gitu. Dia pakai cincin batu kalian atau apa? Jadi benar dia memang pelayanan kemana-mana pelayanan pakai cincin batu kalian. Tapi kalau pelayanannya berapa, orangnya humble, baik, hanya gara-gara cincin batu itu. Namanya disebutkan kan ibu ini tidak kenal pendeta ini. Dia pelayanan di zaman tahun berapa mungkin 70-an atau 80-an. Terus saya cek dia memang keyword ring gitu. Ya itu salah satu contoh ya. Jadi kita ya baca sendirilah kesaksian-kesaksian ini. Iya. Baca aja sendiri kesaksian-kesaksian itu. Biar lebih percaya ya imannya ya, kalau nggak nanti dipikir kita halu-halu ya. Baca sendiri aja.
Ya, jadi maksudnya apa yang kita sampaikan, saudara supaya lebih pas kan sekarang jam canggih ya, sisanya kan pakai ini nanti kok di sini ya nggak ada kebutuhan dari saudara tinggal klik kan nanti dikasih tahu. Kayak kesaksian SN ini, yang apa kesaksian SN yang ini, ya saya tahu sendiri. Ya, jadi apa namanya tadi kan waktu kesaksian yang 3 jam ini meninggal bapak ini kan perempuan ini menangis kan, baru bapak ini kan kasihan tuh, baru dia ngomong sama Yesus, Tuhan Yesus kasihan dia itu kenapa gak ditolong, sudah terlambat dia bertobat ya. Jadi saudara jangan sampai terlambat bertobat, amin. Bertobatnya itu harus apa? Temanya pertobatan. Oh ini ya. Seperti ini kalau kita dengan khotbah, kita baca dengan Injil, dengan firman Tuhan, ini semuanya temanya pertobatan. Ini untuk mas kita, ya. Gitu. Dan juga sekarang sudah terjadi juga pro dan kontra yang tentang Bill Gates itu, yang apa itu namanya suntik itu lagi. Saudara berdoa di negara luar demo. Saudara juga banyak berdoa ya. Kemarin di Jepang juga ada gempa 7, berapa ya, kemarin di Aceh dan lain sebagainya. Saudara teruslah punya iman kepada Tuhan. Saudara tetap berharap kepada Tuhan, tetap minta perlindungan, kita dijagai. Yang penting keselamatan tadi ya, keselamatan tetap kita jaga. Kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus ya. Kita jalani aja hidup ini ya, bagaimana keadaannya kita jalani saja supaya iman kita nanti jangan gugur ya. Diawali dengan roh, harus diakhiri dengan roh ya. Karena ada banyak juga orang-orang sekarang yang sudah percaya Kristus ya, tadinya tidak percaya jadi percaya, dan mereka berapi-api ya. Ada seorang ibu itu pakai ini dia ya, kayaknya dari daerah Aceh sana. Saya kalau dia ya, anu kali berani gitu ya, masih cinta bula-bula ya. Tapi nanti tantangan demi tantangan nanti akan datang, apakah mampu ya. Perlu kita memang berapi-api, perlu juga kita menjaga ya, jangan sampai nanti juga kayak kasus juga ya, seorang hamba Tuhan itu ya, yang dia berdoakan orang-orang tumbang semuanya ya Bu, dan akhirnya rumah tangganya itu juga dia kan Bu. Tidak menguasai daging, ada temperamen yang mau ngamuk sendiri, dan kan dia jiwanya gak stabil. Jadi kalau urapan itu kan dari Roh Kudus. Kan kita ini bait Allah, urapan itu kan dari Roh Kudus. Tapi karakter lama, hawa nafsu, emosional itu kan bagian jiwa. Kalau urapan kan bagian roh. Ya kita ini bagian jiwa kita. Karena perintah yang terkenal Indonesia kan, ya rumah tangganya itu bukan bisa ya. Dan dia tidak boleh melihat Iya, ini malah kadang-kadang diserang suka mau budir. Jiwanya terpecah ya. Baru mau dia nanti ekspresinya itu emosi, temperamen, gitu dia nggak bisa kontrol. Nah itu bagian jiwa, itu sebenarnya bagian inner healing ya. Iya. Itu bagian inner healing. Nah itu. Jadi kalau urapan kan itu dari Roh Kudus. Urapan dari Roh Kudus. Urapan itu kan dari Roh Kudus mengalir. Tapi kalau yang itu kan case-nya itu di bagian jiwa, dia tidak bisa kontrol ya. Sebenarnya kan apakah itu ditimbang-balikin dengan roh atau ya, masa lalu? Kan, masa lalu ataupun atau waktu masa kecil, kira-kira apa yang pernah terjadi. Sebenarnya kayak gitu kan, dia ketemu cari hamba Tuhan seperti Bapak Edi. Nah, hamba Tuhan yang seperti Bapak Edi dia bisa melayani konseling supaya nanti dia bisa healing, inner healing gitu. Kalau roh kan memang dia udah diurapi, dia kan bagian dia, bagian jiwanya gitu. Dan juga yang menyedihkan kan, kalau sudah bercerai tidak boleh lagi menikah, serta istrinya sudah menikah lagi ya. Kurang tahu ya. Ya, makanya semuanya perhatikan baik-baik di dalam hidup kita, baik dalam pernikahan kan, di dalam harus seimbang semuanya. Jadi ya. seperti Rasul Paulus itu sangat bagus ya, dan dia pelayan. Jadi
Jadi aku menguasai diriku sedemikian rupa. Kita ini kan sudah belas pelayan, sudah tahu firman. Jadi Rasul Paulus itu dia katakan aku ini menguasai diriku sedemikian rupa, supaya jangan sampai aku sudah melayani, aku ditolak Tuhan. Itu yang dia praktekkan sehari-hari kan, seperti itu kan prinsip-prinsipnya ini, menguduskan dalam hati, gitu, hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus, semua dia mau berikan dan menguasai dirinya sendiri. Contoh, kalau ada hal yang membuat kita emosi, temperament atau apa, kita doa puasa. Amin. Doa puasa, daging-dagingnya, iya, jiwa itu. Matikanlah itu, biar aja kita siksa itu hawa-hawa itu kita siksa, daripada kita dibuang Tuhan tersisa kan selama-lamanya. Kan banyak yang di akhir hidup ya jatuh banyak kasus gitu. Jadi saya ingat itu Rasul Paulus itu aku. Ini juga saya terkejut ya Bu, baru lihat juga kasusnya Batam ya. Yang lagi tren. Iya kan, jadi ada juga masuk di TikTok lewat ya pendeta yang masih mentor kami ya, terkenal kan, dia dilaporkan ke polisi karena case pelecehan S itu dilaporkan. Dan mana bisa dilaporkan kalau tidak ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Jadi ini mungkin kasus-kasus bapak-bapak ya, makanya saya katakan mau ya benar. Maksudnya kalau laki-laki, contohnya Rasul Paulus itu, contoh Rasul Paulus itu dia betul-betul mengontrol dirinya, menguasai dirinya, dan baca aja tuh sering-sering baca kesaksian Saudara dan apa mengontrol, dia itu mengontrol, dia menguasai dirinya sedemikian rupa itu supaya dia jangan sampai jatuh di dalam dosa lagi di dalam dia itu, gitu ya. Caranya apa seperti Karisma bilang, doa puasa penuhi begini dengan firman itu, penuhi begini dengan firman, ikuti keinginan Roh, matikan keinginan, sisa dari itu. Kalau enggak dari itu yang bikin kita ya gitu. Memang dia harus roh gitu ya. Ya mungkin saudara yang ngerti kalau saudara ya. Kalau orang lain kita nggak mungkin ajarin orang lain kalau dia enggak, karena kita kan sudah melewati sampai di sini ya. Gitu. Karena ada juga ya orang-orang pintar ataupun STH ya, kalau kita berbicara tentang SN ini, dia memang Tuhan itu kayak celup kayak gitu kan. Itu saya bilang itu kalau mungkin. Ya. Ada yang satu kasus yang sangat lucu. Ini pendeta sorry, sering ngajar di Kota Batam. Pak Desi mungkin belum datang. Dia sering memberi seminar untuk pendeta-pendeta di Kota Batam. Waktu dari gadis ini perempuan ini sudah mengkhotbah Indonesia. Pelayanannya ingat diri loh. Bukunya ini saya pegang loh karena tapi prianya perusahaan sering dipanggil prinsip di gereja kita di Surabaya. Kemudian ini S2, sekuler sama teologi. Kemudian menikah dengan pria yang satu hati sama-sama cinta Tuhan, melayani. Jadi karena sering disuruh preaching di Surabaya, jadi saya kenal dia dan sering preaching di Batam untuk mengajar para pendeta gembala. Dan sampai bukunya pun saya pegang. Gitu. Kemudian pelayanannya biasa dia tahu-tahu pesan diberkati itu orkai di pelayanan dia di sana. Pemuritannya sangat bagus dan bahkan punya sekolah Pak, mungkin sudah ribuan. Berarti kalau sudah ribuan itu pendoanya banyak, gitu ya. Dan case-nya sama dengan yang kayak hampir sama dengan di Batam ini. Anak angkatnya ini mau menikah, oke lah, kalau mau menikah berarti diberkati oleh pendeta. Langsung dia teriak histeris, ngamuk-ngamuk, keluarlah semua. Baru dia bongkarlah peristiwa yang pernah terjadi di dalam dirinya sejak dia kecil. Dia tinggal di pastor itu. Yang saya heran, kok ibu kembalinya nggak tahu? Karena peristiwa itu dia alami bertahun-tahun dan dia kecil sampai besar. Pertanyaan saya, itu gereja yang wow ya, yang karismatik. Apa kerja berdoa itu? Kok dia tidak tahu? Kau tidak tahu yang dilakukan Bapak Gembalaannya. Ini kita pelan-pelan mimbar dulu. Sedangkan saya waktu di blok 4 itu hanya baru percaya terima Yesus saja. Saya belum melayani. Tuhan bilang ini sebentar lagi akan tutup, orang ini sebentar lagi akan keluar dari gereja ini. Gitu ya. Ternyata benar. Dia bangkrut, developer ditipu oleh siapa itu ya, sehingga dia harus pindah ke Bandung dan gereja itu dibiarkan. Benar. Itu Tuhan masih ngomong di hati saya itu. Pada pelayanan hanya baru terima Yesus. Kok
Kok Tuhan tuh mau biar benar dituliskanlah Tuhan di hati itu. Amin. Kok kita tahu? Jadi pertanyaan saya, apa semua pendoa saat ini kok tidak tahu? Sehingga ini terekspos kan, akhirnya masuk penjara itu bapak gembalanya. Ternyata dia anak ini sudah mengalami dari kecil sampai besar di pastoral itu anak sponsor gereja itu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, kok semua tidak ada yang tahu? Saya ceklah YouTube-nya, preaching teachingnya coba lihat. Semua preaching teachingnya ribuan jemaat dengan berarti ratusan pengerja dan pelayan pendua, kok tidak melihat gaya preachingnya? Haleluya. Dari preachingnya kita sudah tahu, dengan gaya hidupnya sudah tahu. Antara bumi dan langit dibandingkan dengan Bapak Gembala GPP Selatan dengan Bapak Gembala GPP Surabaya. Gaya hidup ya, penampilan dan preachingnya hanya banyak ngelaut dan muncul, dia tidak pernah preaching. Bahkan pemuritan pun mungkin tidak pernah pemuritan. Ya sekarang dia sudah masuk penjara. Gereja itu bagaimana ya, pasti terjadi itu. Jadi itu yang membuat kita itu yang namanya tidak hidup sesuai keinginan roh. Itu barisan gembala. Sama juga kita jemaat sama saja. Ya kalau kami ya seperti kalau jemaat sih jatuh itu biasa ya, tapi kalau gembala pasti nanti jemaatnya terserak-serak kayak si kesakitan apa ya? Ada kemarin juga yang tertonat PT atau apa itu. Oh dulu aku berjemaat ini rupanya pendeta itu lari sama kuntilanak, jadi kan semuanya tak mau di gereja di sini. Tengok kan? Bahaya, sangat bahaya sekali. Seorang pemimpin itu kalau terjadi sesuatu di dalam dirinya akan berpengaruh besar. Ya, makanya saudara terima kasih buat doa-doanya, buat kami sebagai hamba Tuhan, ya supaya terus di cover, dilindungi, dijagai, ya. Dan saya juga tadi tentang itu tadi ya, kalau kita sudah berbuat baik, siapapun orang berbuat jahat dia akan dapat karmanya ya. Bagaimana juga dengan kasus kes kami yang menolong orang menikah, dan sekarang kasusnya dibuka, ternyata dia wanita suka sekali dengan suami orang. Wanita rupanya wanita hadis, ya kan? Pada dari awal sudah bilang jangan kamu lakukan ini ya. Dia diamannya, rupanya terpengaruh provokator itu dia ngikutin. Benarlah, oke deh. Ya, kau habisin saya, ternyata sekarang dia yang dihabisinnya. Jadi pentingnya semuanya. Iya, pentingnya kita ini dimulihkan. Contohnya kita akan melayani di konser. Kita akan melayani di konser. Pastikan setiap kita ini memperhatikan itu awalnya kita percaya terima Yesus bertobat. Yes. Percaya terima Yesus bertobat, jangan buat dosa lagi kan. Ini benar-benar basicnya. Makanya seperti ini, apa nggak diajarin ya di gerejanya bahwa dia harus bertobat, terima Yesus, tidak boleh buat dosa, tidak boleh nipu, tidak boleh ini. Kalau bertobat harus minta maaf. Kan sekian tahun kita tunggu kok nggak ada perubahan. Apakah di gereja itu tidak mengajarkan pertobatan setiap minggu? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita ini kan terusnya tidak boleh buat dosa, dia harus terima Yesus. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, kita bereskan, kan gitu. Ini kan simple, preaching yang simple. Kalau kita harus bertobat, terima Yesus. Nanti di pelayanan khotbah juga harus seperti ini, gitu ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ini untuk peringatan buat kita semuanya, karena perjalanan kita kan masih panjang. Kita kan ini minta umur 70 sampai 80, kalau buat mau 100 tahun, amin. Tapi ingat baik-baik, di dalam perjalanan kita untuk umur panjang itu apa? Kan hidup untuk Kristus, mati untuk hidup, dan mati untuk Kristus, amin. Jangan nanti kita dikasih umur panjang, kalau kita melenceng dari firman, melenceng dari surga, melenceng dari ajaran-ajaran Kristus, ajaran Paulus, ajaran yang lainnya, harus sudah kita. Jadi kita harus benar-benar standar ya. Seperti yang tadi Pak Gembala katakan, kita tidak punya apa-apa, yang kita punya iman. Amin. Gitu. Ketaatan ya. Apa-apa, iman ya, iman pengharapan kasih, kemurnian, itu aja yang kita punya untuk kita bawa kepada Kristus. Yes. Ya. Jadi inti daripada modul kita saat ini adalah bahwa ada dosa, kerajaan gelap, ada Yesus Kristus, ada neraka,
ada kerajaan Allah. Amin. Yes. Jadi terima kasih buat kita seluruh yang hadir hari ini, teman-teman Yesus yang ada, bahwa hidup untuk Kristus, mati adalah untuk yang mati. Kalau pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gaji, tapi kalau manusia mati meninggalkan nama. Yang dikatakan nanti kita waktu itu berikan hutang ini bukan di sana sih. Banyak istrinya dengan suaminya, banyak istrinya itu sorong di sana, mati istrinya, banyak suaminya itu sorong sekali gitu ya. Jadi kali baru nanti kalau mati juga banyak duitnya itu om siapa, om ini, om itu, jadi tinggalkan nama yang baik. Amin. Ya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya lewat modul yang kita pelajari hari ini, membuat iman kita semakin dewasa, membuat kita semakin cinta Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman yang sudah kita dengar. Mari Pak Distrik berdoa buat kebenaran firman yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, karena dosa kami berada di dalam kegelapan, tetapi oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami dipindahkan dari kegelapan kepada terang Kristus ya Tuhan, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah, menjadi ahli waris dan layak masuk kerajaan yang kekal, hidup yang kekal. Terima kasih buat pengampunan-Mu, dan biarlah kami semuanya mengenal itu ya Tuhan, dan kami hidup untuk Tuhan. Tuhan telah menebus kami dengan lunas dan harga yang mahal. Diberkati hamba-Mu yang menjadi penyampai firman Tuhan di malam hari ini, dan diberkati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan di tempat ini ada kuasa Tuhan. Amin. Di tempat ini firman-Mu diperdengarkan, di tempat ini firman-Mu diperdengarkan, sehingga ya Tuhan Yesus, karena apapun aktivitas kami di tempat ini, Tuhan yang berdaulat. Terima kasih ya Tuhan, bahkan sebagai ungkapan syukur kami karena kami telah mendengarkan firman-Mu, atas segala kebaikan-Mu, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang akan kumpulkan, diberkati gereja-Mu sebagai pengelola, diberkati kami yang memberikannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita lewat ibadah lagi pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja selamanya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita, Tuhan memberkati buat setiap persembahan kita, dan juga Tuhan memberkati buat tuan rumah yang ada ya. Cuma minggu lalu itu ada menunjuk 3 tuan rumahnya, tapi tuan rumah 3 nggak hadir. Bang Pale nggak tahu ya, mau pergi tuan rumah belum dari belum. Karena adanya bisanya cuma Pak Hari di berbagai. Mungkin ada padanya karena di perjalanannya lain. Iya, jadi Bang Pale, Mama Hari, sama Mama Cakra, Bang Minggu, ada Bapak Presiden nanti habis kan, biar diampuni dosa kalian semuanya. Haleluya. Jadi kita cuma minum air putih saja hari ini ya. Kalau mau terus terang aja, nggak melangkah dulu ya. Jadi mohon maaf lah saudara setiap hari ini. Pasti kita diberkati semuanya, amin. Ya, oke. Untuk minggu depan siapa mau jadi tuan rumah?
Tapi jangan nanti ketujuh tuan rumah atau gak hadir lagi, ya kan? Bertiga gak hadir lagi, mending satu tapi hadir. Ya, kalau Ibu Kis nanti hari Selasa depan di tempat Ibu Kis ke ibadah keluarga ya. Karena minggu depannya kita kan sudah masuk dengan doa 10 malam ya, dan hari Kamisnya kita ada ibadah lagi ya. Belum ya untuk minggu depannya? Belum ya? Masih berikutnya ya. Oh ya, berikutnya itu karena Ya. sudah doa 10 malam nanti ya. Jadi karena hari Selasa depan lah nanti ibadah ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada yang bersedia, kita semua nanti tuan rumah yang hadir semuanya, amin. Tuhan memberkati buat kita semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tutup ibadah kita akan pujian kita El Shaddai, El Shaddai. Tuhan kita adalah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong dan memberikan kita kekuatan. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya berlimpah, El Kami bersyukur, terima kasih Amin. kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang sudah Kau pimpin dari awal pertengahan hingga selesai. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih kekurangan Tuhan. Haleluya. Kami masih bisa berkumpul dengan orang yang kami kasih dan keluarga kami. Biarlah semuanya Tuhan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sebuah hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup hanya untuk Kristus. Dan kami menguruskan Tuhan yang ada di dalam hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan dan kasih kuasa-Mu. Tuhan yang mengambil alih seluruh areal kehidupan kami, tubuh jiwa kami, pikiran perasaan kami. Biarlah serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Gunanya menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Masukkan malaikat surga yang menjaga melindungi kami perjalanan kami keluar masuk. Bahkan pada saat ini kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Tidak kekurangan sesuatu apapun, membawa hadirat Allah. Kuasa kasih dan sukacita dalam rumah kami masing-masing, dan diberkati kami dan keluarga kami. Kami percaya kami orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga melindungi dimanapun kami berada dan dimanapun kami bersama keluarga kami. Rumah kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkan hatimu pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya di awan-awan kemuliaan. Tuhan menjemput sare-sarenya orang-orang kudus, orang-orang yang taat mengiring Yesus sampai Maranatha di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata Bang Kris menjadi tuan rumah. Ya. Haleluya. Mari buat makan berdoa, buat makan minum yang ringan yang ada. Kembali kami Tuhan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan pada malam ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kau sudah memberkati pada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya. Tuhan, saat ini ada makanan minuman, biarlah Kau berkati menguruskannya terlebih dahulu Yes. menjadi kesehatan bagi tubuh kami.
Terima kasih Bapak, kami satu berkat ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Amin. Yes. Tuhan memberkati kita semua. Tapi itu ya, ayo makan dulu. Amira walaupun satu non kolesterol. Non kolesterol. Ya. Kalau makan 5 potong jadi vitamin, tapi kalau 4 potong tambah gemuk. Mari Bang Bernard. Dimakan. Ayo, jangan malu-malu. Berkat Kristus. Mungkin dia dapat berkat tadi terjemah di. Kan dia tanya Papi siapa tuan rumah, ada 3 Mama Arif, Pak Paling sama Mama Chandra. Kita lihat tiga ini. Kalau dibawa tiga ini bawa lebih bagus lagi, kita nanti makannya puas. Ayo silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Kakak dengan kakak sama Ini sama itu kan. Kak Chandra 3 Juni. Apa nih? Jangan kamu situ Kak Miska. Bukan bulan ini usaha dia Pak Chandra mau nanti hari Kamis. Mak Chandra enggak 2 hari Kamis itu. Bukan bulan Bulan ibadah. Iya. Oh berarti yang itu miskin juga berarti 4 tahun. Aman. Kita tunggu apa kalau nanti 3 kan? 3. Kami duluan ya, Bu. Oke. Oke. Ayo makan. Masih muda.